Kalau boleh tahu, basic pendidikannya apa, Paman? Apa? Beta ini lulusan jurnalistik. 5 tahun jadi wartawan di dulu di Jakarta. Berhenti pulang ke Kupang. Ya tertarik dengan hidroponik gitu. Ya jujur aja rata-rata kan kita di komunitas Kupang nih rata-rata ya. Itu sarjana YouTube. Hari ini kembali lagi kita berkunjung di salah satu pegiat hidroponik Kupang, melihat kondisi kebun saudara kami, kebun tanpa menggunakan atap. Hari ini ada juga dengan Pak Kamal. Halo, sore Paman, maaf ganggu. Halo Paman, halo Bang Ari. Wah, ini lagi Akhirnya. panen ya? Iya ini ada tukang begal sayur datang nih. Ya. Juragan di Pondok Sawah Punghawis. Ya, ini Paman, boleh bercerita sedikit kah konsep kebun ini? Konsep, Nah, konsepnya cari cuan. dari cuan, siap. Kali ini kan terbuka tuh Paman tanpa menggunakan atap. Iya, tanpa atap. Terus kendala yang dialami biasanya seperti apa Paman tanpa atap Ya ini? kalau tanpa atap rata-rata ya pas musim hujan pasti masalah gitu. Cuma tergantung settingan juga sih, kadang masih bisa selamat lah. Tapi ya ini hujan tahun ini kayaknya memang agak beda ya. Kayak lebih lama, curah hujannya juga lebih banyak, jadi saya kemarin 2 bulan nih nggak panen. Oh begitu. 2 bulan baru dapat ini benih yang kualitas, kan biasa ada benih-benih itu yang diproduksi hasilnya kurang bagus gitu kan. Nah kemarin itu, dan bukan beta sah, kawan-kawan lain juga begitu. Mengalami hal yang sama. Nah benihnya katanya nggak bagus, jadi rame-rame ganti. Tapi namanya ganti benih ini kan siklus panen kan sudah 1 kali, ya otomatis pasti ada kosong tidak panen gitu. Terus kalau Ya, sistem yang dipakai ini sistem apa Paman? ya masih rata-rata NFT tapi 8 meter. Model talangnya itu bisa dilihat itu dia bersusun. Jadi kalau nanti misalnya mau dibersihkan, ini bisa diangkat sendiri gitu. Oh, terpisah. Uh, Terus dengan keadaan tanpa atap begini biasanya ppm yang dipakai berapa Paman? Kalau musim hujan kita agak turunin. Biasanya main di angka 1000. Tapi kalau matahari bagus ya 1200, 1400. Jadi kita main ppm tinggi supaya pertumbuhan juga lebih cepat. Dan ya tergantung dengan jenis nutrisi juga. Kan ada nutrisi yang dia besar tapi ringan. Nah mungkin ini porsi dia proporsional tapi berat gitu. Kayak misalnya ini gini nih. Nah ini sudah hampir 200 ini. Jadi 1 kilo kan cuma 5 gitu. Jadi kalau kita jual kilo kan otomatis lebih cuan. Gitu. Terus kalau boleh tahu pH yang dipakai berapa? pH di rentang 5,3 sampai 6,3. Itu yang disaranin dari produsen nutrisinya. Jadi kita ngikutin aja. Terus kalau air baku di sini berapa Paman?
Air baku. Jadi gini, kemarin tuh Kotom pernah coba pakai air baku air batu plat ya. Batu plat itu rendah, dia cuma 200-an. Tapi dia pH tinggi, 8. Akhirnya Kotom pakai pH down banyak. Nah, efeknya ke tanaman daun itu jadi keras gitu kan. Jadi gampang 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 berbatang gitu kan. Mungkin istilahnya jadi mudah bolting gitu. Nah, akhirnya Kotom coba pakai air yang bukan bukan yang pH ppm rendah. Potong ambil yang 400, 300, 400. Tapi pH-nya 7. Jadi kan ngasih pH down-nya lebih sedikit. Nah, hasilnya lebih bagus gitu. Cuma kekurangannya kalau air ppm tinggi, jadwal kuras tandon atau ganti air itu harus lebih pendek gitu. Jadi semakin rendah ppm air baku itu semakin bagus di keawetan air tandon. Jadi lama baru Kotom bisa pakai. Karena kan tanaman ini kan juga mengeluarkan namanya eksudat. Eksudat itu kalau bahasa sederhananya kayak kotoran. Nah, itu biasanya pada malam hari. Nah, tanaman itu kalau sudah kita tanam banyak kan otomatis eksudat itu juga numpuk di tandon. Nah, kalau kita ppm-nya tinggi, kita cek ppm nih pakai TDS meter. Tulis 1000, tapi air sudah 1 bulan 2 bulan misalnya. Nah, itu tuh belum tentu 1000 itu isinya pupuk. Bisa jadi sudah tercampur dengan kotoran-kotoran dari tanaman tadi. Mungkin bekas dari sisa busuk akar. Nah, itu ditambah itu lagi kan ada penguraian dari bakteri-bakteri, akhirnya kondisi air kita itu tidak seperti yang kita lihat di alat sebenarnya. Makanya kuras tandon itu harus diperhatikan. Tandon kami kan besar, sampai ukuran 6.000 liter. Jadi ya harus diperhatikan masalah kuras tandon itu. Kami biasanya 1,5 bulan sampai 2 bulan baru kuras tandon. Lumayan buang banyak, tapi demi menjaga kualitas sayur ya. Dan hasil panen. Iya. Sudah. Kalau boleh tahu dengan selada yang besar begini usia berapa hari tanam, Pak? Ini sudah sekitar 42 hari. 42 hari. Kita biasanya kan panen umur 36. Itu sudah sampai 150, 200. Cuma ini faktor hujan, sering mendung, kemudian karena biasanya kan kalau hujan masuk otomatis kan ppm kan jadi turun kan karena kecampur air hujan. Nah, itu mengganggu pertumbuhan juga itu biasanya. Gitu. Terus kalau meja yang ada di sini berapa banyak, Bang? Kami sementara baru punya 3 meja ukuran 8 meter. Yang satu meja ini sekitar 550 lubang tanam kalau tidak salah. Terus kalau bak penampung ukurannya berapa, Paman? Dengan bak penampung ini ukurannya 270 cm kali 150, kedalamannya 70 cm. Jadi dia bisa dapat kalau penuh itu 6.000 liter. Nah, kita pakai pompa yang 16.000. Itu khusus untuk yang inlet buat air masuk. Tapi ada lagi satu pompa yang khusus buat ngaduk. Jadi kita pakai 2 pompa. Ya, Paman, dengan kondisi lahan yang terbuka seperti ini, kendala yang dihadapi apa, Paman? Kendala ya biasa ya, namanya bertani itu kan kita sebagai petani cuma hal-hal teknis kan. Kita semai, kita rawat, kita jaga nutrisinya. Tapi kan alam ini kan Tuhan yang atur gitu. Jadi kadang kendalanya cuaca. Terus mungkin yang agak beda tuh di kami sini hamanya tuh burung. Jadi sayur-sayur yang masih kecil tuh itu banyak di kayak ini nih. Sobek-sobeknya. Ini burung nih. Nah, burung nih. Dia makan. Jadi nanti pertumbuhannya agak jelek nih pas sudah besar. Itu. Kemudian kendala lainnya kemarin sempat ada masalah di lumut. Jadi ada masalah di lumut. Jadi terlalu kan lumut itu juga sebenarnya kan secara teori kalau terlalu banyak lumut itu kan dia nanti menghasilkan enzim yang itu tuh sebagai racun kalau buat tanaman.
Hanya kami siasati, kami atur lagi, kami bongkar lagi instalasi supaya lumut itu jangan terlalu banyak gitu. Nah, jadi kayak yang lubang-lubang dirapetin, kemudian yang outlet ditutup supaya jangan ada matahari masuk gitu. Nah, itu yang kendala yang sifatnya alam. Ada lagi kendala yang sifatnya faktor bukan alam ya, kayak contoh, Kelalaian. ah, Kelalaian. nah kelalaian ada tuh, kayak mati lampu tuh. Pernah tuh kami besoknya mau panen, mati lampu nggak ketahuan. Mending mati lampu PLN yang salah gitu. Ini yang salah ketong. Oh. Meteran habis. Ternyata yang lihat. Gitu. Tapi ya sampai sekarang sih belum pernah lagi lah. Mudah-mudahan jangan lah ya. Mudah-mudahan jangan gitu. Gitu. Ya Memang paling kalau kelemahan yang selalu dialami sistem NFT ya sering mati ya lampu ya. Mati lampu kalau menjadi kendala kelemahannya utama. itu masalah listrik. Itu. Dan kalau lubang tanamnya banyak ya kan ada genset, habis sudah gitu. Terus dengan kondisi yang terbuka ini apakah macam hama belalang atau kupu-kupu tidak mempengaruhi? Ya kalau hama-hama seperti itu biasanya kan di musim hujan. Kan selada nih juga saya belalang kan sering makan. Hmm. Cuma kemarin waktu musim hujan puncak itu banyak ini siput, keong. Oh iya ya, sip. Nah, itu banyak sekali. Nah, mereka itu kasih habis ini yang masih remaja. Jadi kita gagal gagal tanam gitu. Otomatis siklusnya terputus. Nah, Dan otomatis remaja. bisa putus 2 minggu gitu kan, usia-usia remaja tuh. Gitu. Itu kalau kendala kendala hama ya. Ada lagi kendala ini. Ya kalau kendala lainnya itu kendala di penjualan. Kayak misalnya gini, musim hujan itu musim bagus untuk orang-orang hidroponik karena harga sayur pertama tinggi, kedua permintaan itu juga tinggi. Nah, karena apa? Karena yang pertanian konvensional itu kan biasanya orang-orang tidak mau tanam sayur. Nah, kayak selada ini kan kalau yang tanam di tanah kena hujan itu rawan sekali kena jamur kan, seperti mata kodok gitu. Jadi orang pasti berhenti. Nah, di pasar kosong otomatis kita yang hidroponik nih orang cari gitu. Bahkan sampai kurang-kurang. Itu. Kalau pertanyaan kalau musim panas, Musim panas nah, itu kebalikannya. Gitu. Kadang ya tapi tergantung ya, ada beberapa konsumen yang mereka tuh paham kualitas ya. Karena hidroponik itu kan dari segi rasa, tekstur, kemudian kebersihan kan beda. Jadi yang memang sudah paham itu konsisten, mereka tetap pesan. Cuma yang orang-orang yang sifatnya dia pakai selada, contoh ini kan salah satu produk aja ya, selada gitu. Dia pakai untuk hiasan biasanya kan, catering. Nah, itu biasanya mereka ya beralih ke pasar karena lebih murah, dapat lebih banyak gitu. Mau pahit, mau bagaimana bentuknya nggak peduli. Kadang yang penting kan murah gitu kalau orang-orang catering biasanya begitu. Kalau musim panas. terus Paman dengan meja seperti ini biasanya debit airnya berapa Paman? Kalau ketong ini mungkin setiap orang pasti beda-beda ya. Pemahaman teknis hidroponik itu kan orang punya dasar masing-masing gitu. Kalau ketong pakai yang debit itu minimal 2 liter per menit. Tapi di sini malah ketong pakai sampai hampir 4, 3 koma lah. Karena apa? Semakin cepat air itu jalan, semakin besar debitnya, itu semakin pertama suhu air terjaga. Kedua, akar jadi bisa lebih sehat, lebih putih otomatis gitu. Ketiga, dengan air yang putarannya cepat juga itu kan tidak terlalu lama terpapar panas gitu. Jadi hidroponik itu kan saya sering bilang hidroponik itu gabungan berbagai prinsip ilmu ya. Kayak kita mengenai sayuran kita harus paham masalah biologi kan. Kita harus ngerti anatomi tanaman yang sehat itu bagaimana, kemudian proses-proses tanam itu supaya tidak rusak, pindah tanam misalnya, umur yang pas untuk panen itu kita harus paham biologi. Kemudian kita juga harus mengerti masalah fisika. Kayak kadang kan tanaman itu punya masalah gitu, kayak ada istilah tibun, ujung daun terbakar misalnya. Kemudian ada tanaman yang rapuh misalnya, atau ada tanaman yang menguning. Nah, itu kita harus paham.
ini tanaman bermasalah di nutrisi. Nah, nutrisi ini kan kita harus mengerti mengenai unsur kimianya. Oh, dia kekurangan unsur apa, kekurangan unsur apa. Minimal harus mengerti lah. Kalaupun tidak sampai paham sekali, minimal dasarnya kita paham. Kemudian juga masih fisika. Kita harus atur nih kemiringan nih. Kemiringan talang nih. Kita harus paham kemiringan yang pas itu berapa. Kalau terlalu landai, nanti airnya bagaimana, akarnya bagaimana, itu pengaruh semua. Semakin kayak contoh sederhana, semakin miring, itu akar semakin panjang. Itu. Tapi kalau semakin landai, akar tidak panjang, tapi airnya menggenang. Nah, air menggenang otomatis nanti dia lebih banyak terpapar matahari, gitu kan, panas. Jadi airnya jadi hangat kan. Nah, kayak gitu. Kemudian juga ini masalah pertukangan. Itu juga harus paham. Kan bikin instalasi yang kuat gitu kan, instalasi yang lurus bagaimana, harus mengerti teknik sipil. Dasar-dasarnya kan gitu. Ya meskipun kadang sebagian orang ada yang dia mengejar rapi gitu kan. Instalasi itu harus rapi, harus bagus. Tapi jadinya boros gitu. Kalau kami coba lihat, ini instalasi 8 meter, kakinya cuma 6. Gitu. Ya sudah hampir 1 tahun aman gitu. Ya memang kelihatan tidak rapi gitu, tapi kan yang penting kan hasilnya gitu. Ya Pak Man, kalau sistem rotasi tanam yang dipakai di kebun ini seperti apa Man? Rotasi tanam memenuhi permintaan pelanggan yang dalam 1 minggu itu harus panen beberapa kali ya. Jadi biasanya per 3 hari kami semai. Semainya itu di kisaran 150 benih biasanya. Nah, tapi kami di sini tidak pakai sistem remaja. Jadi dari semai sampai usia nanti 20 hari atau 2 minggu langsung pindah ke lubang tanam. Karena pengalaman memang kalau pakai peremajaan itu akan menghemat space, menghemat tempat kan. Jadi kita bisa atur lebih banyak. Tapi kita kasih pindah tanaman yang sudah remaja, terus pindah lubang misalnya gitu. Itu tuh otomatis kan akar berubah dengan posisi. Kemudian ibaratnya tanaman supewe nih, tanaman su enak-enak, posisi su bagus, dia digeser. Nah, itu sedikit banyak pasti menimbulkan stres. Jadi yang harusnya bisa panen misalnya 40 hari, itu jadi menurun jadi 38 hari, jadi 42 hari, 45 hari gitu. Nah, itu yang kami pakai dan memang karena hasil percobaan berkali-kali lah dari 2019 awal ya, nyoba-nyoba belajar hidroponik. Ya, jadi sistem yang dipakai ini yang menurut kami sudah hasil dari berbagai coba-coba, berbagai gagal. Ya, jadi ya pakai yang seperti ini sekarang. Meskipun ya masih kadang masih nemu masalah, itu ya wajar lah gitu. Gitu Abang. Paman, kalau dalam kebunnya Paman ini hanya satu jenis tanaman atau Ya, bagaimana? kebun ini kan di daerah Wibufu ini memang khusus nanam selada. Ada sekitar 2000 lubang ini kami khususnya memang tanam selada. Tapi untuk di rumah itu beta juga ada instalasi. Instalasi pertama ada Dutch bucket, kemudian ada NFT juga. Itu kami tanam daun mint satu, itu permintaannya juga lumayan bagus. Harganya masih bagus ya daun mint. Dan memang saya merasa tidak ada saingan di Kupang di daun mint. Terus juga ada tanam tomat cherry, ada tanam juga kale. Nah, memang jujur ya, sekarang ini pemain hidroponik itu semakin bertambah, gitu ya. Yang awalnya orang hobi karena merasa ternyata hasil uangnya bagus, dikembangkan ya. Jadi banyak juga yang sekarang kita sudah, ya barat gimana? Kupang ini kan kota kecil. Kupang ini kecil bro, pemain banyak, ya pasti rebutan pelanggan kan gitu. Hanya beta mikir gimana harus mulai tanam tanaman-tanaman yang berbeda gitu, yang juga bahkan belum ada. Ya kemarin ada ketemu pelanggan, dia dari Bali. Dia bilang, beta ini sudah lama cari tanaman-tanaman langka, dia bahasa langka gitu. Padahal itu sebenarnya selada juga, cuma selada jenis yang berbeda. Kayak ini kan selada, kita biasa sebutkan selada Batavia, jenis Batavia, dia keriting. Gitu. Ada selada-selada lain sebenarnya yang beta pernah coba tanam, kayak butterhead, ada romaine, ada baby coast, ada iceberg gitu. Itu pernah tanam dan sebenarnya selada-selada itu tuh kalau di daerah Jakarta gitu ya,
kota-kota besar itu juga banyak peminatnya, tapi di Kupang masih asing. Jadi kalau kota mau tanam pun orang sana mau beli ya agak susah kan, tapi ya pelan-pelan rupanya ada gitu. Ada, ternyata yang cari ada, cuma ketemu belum ketemu sah kan, beratnya begitu. Pemain selada ini sekarang berat. Terus paman, apa nama? Pernah selama berhidroponik ini apakah hanya menggunakan talang air atau pernah menggunakan pipa juga paman? Oh, ya itu yang tadi di rumah itu beta NFT ada yang pipa juga, ada pipa 2 inci, ada yang 2,5, ada yang 3 inci. Ya dulu hasil-hasil coba-coba kan biasa gitu, waktu masih skala hobi kan semua dicoba. Nah bahkan yang di rumah itu Dutch bucket kita pakai ember, ember bekas es krim gitu. Terus perbedaan yang dialami menggunakan talang sama pipa bagaimana paman? Menurut paman dari pengalaman paman berhidroponik menggunakan Sebenarnya talang dan hasilnya itu kalau mau dibilang signifikan tidak ya, tapi lebih ke teknis. Contoh misalnya kalau kita pakai talang, talang modifikasi seperti ini atau guli yang dari pabrik, itu teknis pembersihan lebih gampang. Kan kita tinggal buka, gosok misalnya gitu. Nah, kalau pipa, pipa mungkin pertama lebih mudah kita bikin memang gitu. Dan hasil tanam sebenarnya tidak jauh beda, paling berbeda nanti di bentuk akar. Kan kalau ini kan talang kan lebar. Lebar, akar itu leluasa. menyebar. Nah, dan air itu rata biasanya. Tapi kalau di pipa itu kan karena dia melengkung, biasanya itu akar juga mengikuti bentuk pipa dan air agak cenderung tergenang gitu. Ini tidak terlalu masalah, cuma nanti di teknis pembersihan biasanya kan agak sedikit lebih susah gitu. Kemudian kayak ini talang kan ditopang di atas meja, taruh aja kan gini, taruh sah gini. Tapi kalau pipa kan kita mesti ikat, atau mesti ganja dia supaya dia jangan putar-putar kan gitu. Nah, tapi mungkin kalau berbeda kalau sudah ukuran. Misalnya kalau kita pakai pipa 2 inci, pipa 2,5, pipa 3, itu beda. Apalagi tanaman beda, hasil bisa beda. Misalnya contoh, selada. Kalau mau di pipa 2,5 inci, itu tidak bisa pakai lubang yang diameter 44 mm. Dia harus pakai yang 52 mm. Karena nanti kan 2,5 inci itu kan dalam. Kita pernah pakai netpot. Itu dia punya batang tuh lurus begini berbengkok. Itu namanya tenggelam. Nah, itu kelihatan bagus, tapi bobotnya kurang dan daunnya tidak bisa maksimal gitu. Jadi harus dikasih besar lubangnya. Ada juga 2 inci pernah coba. Rawan di kalau akar terlalu banyak tersumbat misalnya kan, dia bisa tumpah airnya kan gitu. Tapi untuk kayak misalnya kita tanam pakcoy, sawi pakcoy di 2 inci itu bagus. Itu kangkung bagus. Nah, jadi memang instalasi itu sebaiknya disesuaikan dengan apa yang kita tanam. Sederhananya begitu. Bahkan di rumah ada juga beta pipa 3 inci, beta tanam tomat. Jadi gitu. Nah, tinggal ya utak-atik saya, biasa orang Indonesia kan pintar utak-atik. Ya paman, mau tanya sedikit. Dari semua ini kalau boleh tahu basic pendidikannya apa paman? Apa? Beta ini lulusan jurnalistik. 5 tahun jadi wartawan di dulu di Jakarta. Berhenti pulang ke Kupang. Ya tertarik dengan hidroponik gitu. Ya jujur aja rata-rata kan kita di komunitas Kupang nih rata-rata ya. Itu sarjana YouTube. Cuma beta belajar dari bulan Februari 2019, Februari, Maret, April itu baru beta mulai. Mei, Juni, Juli, nah pas bulan September 2019 itu baru berani bikin instalasi besar gitu. Jadi cukup lama lah nonton sana, nonton sini, pelajari, baca-baca artikel gitu sampai akhirnya berani bikin gitu. Karena apa? Banyak kasus orang hidroponik itu karena tergiur. Bilang hasil bagus misalnya gitu, dapat uang sekian. Nah, begitu tanam kena masalah, stres. Nah, ini banyak sekarang kan kita bisa lihat di komunitas-komunitas yang nasional itu banyak orang gantung pipa dan jual instalasi, jual kebunnya. Karena mungkin pertama market sudah persaingan terlalu tinggi, kemudian juga kena banyak masalah jadi kapok misalnya gitu. Dan memang ya hidroponik ini selayaknya bisnis gitu. Harus punya ilmunya kan gitu. Jadi ya saya bukan sarjana pertanian,
tapi karena memang senang mencari tahu aja gitu, jadi bisa lah belajar. Kemudian karena punya basic public speaking juga, akhirnya bisa lah kayak pernah isi pelatihan, ngasih training dan lain sebagainya gitu. Ya kan kalau kita mengajar itu biasanya kan jadi bisa lebih dapat ilmu lagi biasanya. Gitu abang. Ya Paman, ini boleh Ya, bercerita sedikit tentang suka dan duka di saat berhidroponik. Mungkin mulai duluan dari duka Paman. duka. Ya, duka itu selayaknya bisnis. Pasti ada momen di saat penjualan itu bagus, tapi ada juga penjualan itu seret misalnya gitu, susah. Apalagi persaingan misalnya gitu kan, kita kualitas menurun, kemudian ada persaingan, nah itu menjadi hal yang cukup disesalkan biasanya kan. Kemudian juga cuaca, biasanya cuaca yang ya setiap tahun itu kalau kita perhatikan memang sudah ada waktunya. Bulan-bulan tertentu itu pasti, oh ini masa panen bagus misalnya gitu, harga bagus ya. Tapi ada masa-masa juga bulan-bulan tertentu yang harga itu anjlok misalnya gitu, permintaan sepi, ya seperti itulah suka dukanya. Kemudian kalau yang sukanya ya, ya pertama jelas menambah banyak teman. Dengan kita satu hobi, biasanya kan ada komunitas. Nah, itu akan jadi semakin menarik karena akan ada banyak pembahasan dengan teman-teman gitu kan. Kedua, eh, ini kan ilmu baru ya buat sebagian orang gitu. Meskipun sebenarnya pertanian ini kan hal yang lumrah di kita sebenarnya, cuma pertanian dengan teknologi ini kan hal yang baru. Nah, ini yang asiknya di situ. Saya sebagai yang kayaknya masih muda ini ya, kan Indonesia ini kan krisis petani, petani muda Indonesia nih. Nah, kita kekurangan 50 juta petani Indonesia nih katanya. Nah, permasalahannya petani ini kan tidak mau kotor-kotor, tidak mau nyangkul, tidak mau yang lusuh gitu, segala macam. Tapi dengan teknologi ini rupanya ternyata pertanian jadi asik gitu. Dikombinasikan dengan berbagai disiplin ilmu kayak tadi saya sebut, ada biologi, ada matematika, ada fisika, kan bahkan ada teknik sipilnya kan, seperti itu ya. Jadi menarik buat anak-anak muda gitu ya, kan tidak ada ketemu petani gemuk kayak beta gitu kan, karena petani itu harus nyangkul katanya kan gitu. Nah, ya seperti itulah. Ya Paman, pesan untuk orang muda di Kota Kupang. Hmm. Pesan yang terkait dunia pertanian ya, Ya, anak muda sekarang, kita Indonesia butuh petani. Dan petani itu tidak mesti kotor, jelas ya. Dengan adanya teknologi, sudah banyak kita lihat di YouTube misalnya, di media sosial, di media-media, pertanian teknologi itu malah lebih seru gitu. Memang kita harus mengeluarkan kocek yang lebih besar, tapi itu semua akan terbayar dengan rutinitas yang jauh lebih mudah. Kita kan tidak menyiram, misalnya, kita tidak mencangkul, kita tidak mengolah tanah. Dengan pertanian seperti ini jauh lebih mudah. Kemudian eh, ini yang banyak orang mungkin masih ragu, menjadi petani itu tidak mesti miskin gitu. Kita banyak lihat, bahkan kalau mau jujur, sektor bisnis salah satu terbesar dunia itu adalah sektor pangan gitu, pertanian, peternakan gitu. Apakah kita tidak tergiur gitu dengan prospek yang sebagus itu? Nah, tinggal teman-teman ya tidak mesti meninggalkan pekerjaannya sebagai apa misalnya gitu jadi petani, tidak. Mulai dengan hobi gitu. Mulai dengan hobi, kalau dirasa nanti bagus, dikembangkan. Kalau memang hobinya sudah menghasilkan lebih dari pekerjaan utama, ya baru tinggalkan jadi petani, petani yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan malu jadi petani berdasi gitu ya. ya, ya Paman. Kalau seandainya ada saudara semua yang mau berkunjung ke kebun, lokasinya di mana Paman? Bisa searching di medsos kami di Instagram, namanya Tenggara Farm, atau kalau di Google Map itu bisa cari Tenggara Farm, daerahnya di Molava, atau orang Kupang bilang dekat Oibufu, di dekat kantor apa, kantor camat Molava. Nah, nanti ada kebunnya dekat situ.